Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah, Eskep Enkes, NIDN 0518047902. Saya dosen tetap di Prodi Radiologi Program Diploma 3 Setikes Guna Bangsa Yogyakarta. Di sini saya mengajarkan mata kuliah komunikasi dasar. Nama mata kuliah komunikasi dasar, bobotnya 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Penempatannya di semester 1, sifatnya wajib. Tim dosen saya sendiri. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari tentang definisi dan konsep komunikasi, proses komunikasi, konsep tentang informasi, model-model komunikasi, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi yang efektif, dan komunikasi terapeutik. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dalam melatih kemampuannya untuk berkomunikasi dengan teman sejawat, pasien, dan keluarga serta masyarakat. Untuk capaian pembelajaran, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat dalam berinteraksi, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya atau pelayanan radiologi, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, mampu melakukan praktek komunikasi mulai dari tahap pra-interaksi, pengkajian atau anamnesa, menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pelayanan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai attitude yang sesuai dengan bidang keahliannya, menguasai teori yang terkait dengan komunikasi dasar, komunikasi efektif yang berkaitan dengan pemeriksaan di radiologi dan efek samping radiasi sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam melakukan tindakan di tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat, mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan teman sejawat, pasien, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan khususnya di bidang radiologi, bertanggung jawab terhadap kualitas proses setiap tahapan komunikasi untuk menghasilkan radiografer yang cakap, ramah, dan berkualitas. Nah, di sistem pembelajarannya, tim teachingnya 1 dosen, saya sendiri, ada 14 tatap muka, beban pembelajaran teori 1 SKS, 2 kali 50 menit kali 7 tatap muka. Nah, UTS-nya di minggu ke-8, UAS di minggu ke-16. Beban pembelajaran praktikum 1 SKS 1 kali 170 menit kali 16 minggu di lab. Materi pembelajaran pertemuan pertama CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai konsep dasar komunikasi. Materinya konsep dasar komunikasi, definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, komponen komunikasi, model-model komunikasi, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Mampu menjelaskan dan memiliki wawasan tentang model-model komunikasi, bentuk komunikasi, komunikasi massa, interpersonal, dan komunikasi intrapersonal.
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi dan hubungan antar manusia, sifat-sifat hubungan antar manusia, syarat-syarat hubungan antar manusia, tujuan hubungan antar manusia, teknik-teknik hubungan antar manusia. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip komunikasi efektif dan efisien. Materinya, definisi komunikasi efektif, tujuan komunikasi efektif, syarat-syarat komunikasi efektif, unsur komunikasi efektif, teknik komunikasi secara efektif, proses komunikasi efektif dalam pertukaran shift dinas dengan sejawat secara lisan, proses komunikasi efektif dalam melaporkan pasien baru dan pasien lama baik secara langsung maupun melalui media elektronik kepada dokter. Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi antar budaya, konsep komunikasi budaya, macam-macam komunikasi budaya, komunikasi lintas budaya. Mampu menjelaskan dan mempraktekkan komunikasi dalam public speaking, komunikasi publik, definisi komunikasi publik, bentuk dan fungsi komunikasi publik, faktor-faktor pendukung kredibilitas pembicara publik atau public speaking. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan critical thinking dalam komunikasi. Materinya, critical thinking dalam komunikasi pelayanan radiologi, observasi suatu masalah, kemampuan analisis tinggi dan meningkatkan kreativitas, komunikasi lancar dan tenang bila ada perbedaan pendapat. Mahasiswa mampu mengevaluasi komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Di sini ada praktikum komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas komunikasi, ya, communication impulse, dan strategi komunikasi yang efektif. Materinya, praktikum tentang komunikasi efektif dalam pertukaran shift dinas dengan sejawat secara lisan, komunikasi efektif dalam melaporkan pasien baru. CPMK ke-10, mahasiswa mampu berkomunikasi dalam melakukan pengkajian sebelum dilakukan pemeriksaan. Materinya, praktikum tentang komunikasi yang baik terhadap pasien dalam pengkajian atau anamnesa. Mahasiswa mampu mengevaluasi dimensi respon, komunikasi, dan media komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Materinya, menggunakan media massa untuk penyuluhan. CPMK ke-12, mahasiswa mampu mengevaluasi komunikasi profesional dan konseling dalam radiologi. Materinya, komunikasi efektif dan strategi dalam menghadapi handling komplain. Mahasiswa mampu mengevaluasi komunikasi verbal dan nonverbal serta keterampilan observasi. Materinya, komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, yang terakhir, mampu berkomunikasi secara terapeutik untuk memberikan pelayanan pada pasien. Materinya, komunikasi terapeutik. Nah, untuk sistem penilaian, evaluasi untuk teori UTS-nya 50%, tugasnya 30%, keaktifan 10%, kuis 10%. Nah, untuk praktikum UTS 30%, UAS 30%, laporan 20%, pretest dan posttest itu 20%. Nah, untuk pola interaksi itu melalui Zoom, tatap muka. Untuk kemarin itu di lab radiologi. Untuk praktikum, jadi untuk perkuliahannya itu masih menggunakan Zoom. Bisa juga melalui chat WA, email, serta konsultasi baik secara langsung itu secara individu maupun kelompok. Nah, daftar pustaka yang saya gunakan adalah ini. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan RPS untuk mata kuliah pokok saya, yaitu mata kuliah komunikasi dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan mempelajari atau saya akan menyampaikan tentang konsep komunikasi, ya, sesuai dengan RPS yang saya jelaskan tadi. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang terus-menerus itu akan berkomunikasi. Nah, komunikasi merupakan komponen kritis dalam keperawatan atau dalam kesehatan, ya. Komunikasi juga merupakan kunci hubungan antara tenaga medis dengan klien, ya, antara perawat dengan klien, antara perawat dengan tim kesehatan yang lain. Nah, komunikasi efektif ini juga penting untuk kelancaran pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan, khususnya di sini adalah di bidang radiologi. Nah, pengertian komunikasi menurut beberapa teori. Yang pertama, menurut Taylor, proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Menurut Burgers, proses penyampaian informasi, makna, dan pemahaman dari pengirim pesan dan penerima pesan. Menurut Yuwono, kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari pengirim informasi kepada penerima informasi dan menimbulkan tingkah laku yang diinginkan dari penerima informasi. Menurut Rogers, communication is the process by which messages are transferred from a source to receiver. The source transfer the ideas which and intends to modify behavior of communication is to effects on the of the receiver. Tingkatan komunikasi yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi publik. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri berupa dialog internal, ya, tujuannya kesadaran diri sendiri yang dipengaruhi oleh konsep diri dan perasaan berharga. Nah, komunikasi interpersonal yaitu interaksi antara dua orang atau kelompok kecil, bisa 3-4 orang, ada kontak mata. Komunikasi efektif dapat membantu memecahkan masalah. Komunikasi publik yaitu interaksi kelompok besar, ini lebih dari 10 orang, biasanya berupa pengarahan, perlu rasa percaya diri dari pembicara. Di sini juga komunikan yaitu perlu memahami latar belakang pendengar, ya, atau audien atau masa, ya, atau yang akan kita berikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan. Berdasarkan fungsinya, komunikasi dibagi menjadi komunikasi intrapersonal, yaitu tujuannya atau fungsinya untuk berpikir, belajar, merenungi nasib, meningkatkan motivasi. Komunikasi interpersonal meningkatkan hubungan interpersonal, menggali data atau masalah, menawarkan ide, memberi dan menerima informasi. Sedangkan komunikasi publik mempengaruhi orang banyak, menyampaikan informasi, perintah atau larangan umum atau publik. Nah, jenis komunikasi ini ada komunikasi verbal, biasanya tatap muka, menggunakan simbol kata-kata, lebih menguntungkan karena masing-masing individu yang terlibat itu bisa langsung berespon. Nah, yang kedua yaitu komunikasi non verbal, yaitu pemindahan pesan tanpa kata-kata. Komunikasi verbal efektif, ya, itu harus jelas dan ringkas. Perbendaharaan bahasa baik, arti denotatif atau pengertian sama dengan kata, dan arti konotatif yaitu
pikiran, ide, perasaan yang terkandung dalam suatu kata. Selaan, kecepatan bicara, waktu, relevansi, ya, dan humor. Komunikasi nonverbal. Metakomunikasi, pesan di dalam pesan, ya, tersenyum ketika sedang marah. Bisa nggak kira-kira tersenyum ketika sedang marah? Penampilan personal, ya, intonasi atau nada suara, ekspresi wajah, misalnya terkejut, takut, marah, jijik, bahagia, sedih. Sikap tubuh, ya, bagaimana cara melangkah, ya kan, bagaimana sikap tubuh kita atau sikap tubuh pasien gitu. Terus di sini ada sentuhan, ya. Sentuhan di sini merupakan bentuk rasa empati, simpatik, ya. Tuh. Nah, model komunikasi yang pertama model SR, stimulus respon, ya. Jadi kalau senyum ya kita kasih senyum gitu. Sedangkan yang kedua model Aristoteles, ya. Ini di sini ada pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar. Model Laswell. Model komunikasi Laswell berupa ungkapan verbal, yakni who, says what, in which channel, to whom, with what effects. Nah, istilah-istilah komunikasi sender atau encoder, yaitu seseorang yang berinisiatif menyampaikan pesan. Message atau pesan. Channels atau media. Decoder atau penerima pesan. Reference atau stimulus, ya, dan umpan balik. Proses komunikasi. Menerjemahkan ide ke dalam kode yang bisa dimengerti penerima pesan. Menguraikan kode yang disampaikan pengirim pesan, memberikan umpan balik, yaitu reaksi dari pesan yang diterima. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang pertama yaitu perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang sosial budaya, emosi, pengetahuan, peran, tatanan interaksi. Perkembangan. Perawat harus paham pengaruh perkembangan usia baik dari sisi bahasa maupun proses berpikir orang tersebut. Nilai yaitu standar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Contoh, klien memandang abortus itu sebagai tindakan dosa. Latar belakang sosial budaya. Bahasa dan gaya komunikasi akan dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, budaya juga membatasi cara bertindak dan berkomunikasi. Jadi antara orang Jawa, orang Papua itu mempunyai latar belakang budaya atau sosial budaya yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri itu mempunyai beragam budaya, ya. Nah, selanjutnya adalah emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Di sini perawat atau tenaga medis itu perlu mengkaji emosi klien dan keluarga agar mampu diberikan asuhan keperawatan, ya.
Selanjutnya adalah jenis kelamin. Setiap jenis kelamin mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan perbedaan, dan meningkatkan keintiman. Sementara kaum laki-laki itu lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan mempengaruhi komunikasi. Perawat perlu mengetahui tingkat pengetahuan klien sehingga dapat berinteraksi dengan baik dan akhirnya dapat memberikan AS kepada klien. Peran dan hubungan. Gaya komunikasi sesuai dengan peran perawat dan hubungan antar orang. Sebagai contoh, hubungan antara pengacara dan kliennya, dokter dengan pasien, pedagang dengan pelanggan. Sedangkan pada komunikasi antara individu yang saling kenal, komunikasi cenderung berlangsung dalam konteks nonformal, lebih terbuka, dan menggunakan teknik komunikasi yang lebih beragam. Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi efektif. Stimulus eksternal, misalnya suara bising, gaduh, atau perhatian yang tiba-tiba teralih, dapat menyebabkan penurunan kemampuan untuk menangkap pesan atau konsentrasi untuk mencerna pesan yang disampaikan. Bising dari luar dapat membuat pesan mengalami bias dan distorsi, atau bahkan tidak dapat disampaikan baik secara parsial maupun total. Jarak antara komunikator dan komunikan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Komunikasi antar individu dalam jarak dekat dapat dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun non-verbal. Jarak yang cukup jauh, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media tulisan. Jarak yang jauh ini juga menyebabkan penggunaan media cetak dan media elektronik untuk menyampaikan pesan, misalnya menggunakan telepon, televisi, radio, dan sebagainya. Citra diri. Manusia mempunyai gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosial, kelebihan, dan kekurangan. Citra diri terungkap dalam komunikasi. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai pengaruh terhadap komunikasi. Indera pembicaraan mempunyai andil terhadap kelancaran dalam berkomunikasi. Nah, hambatan dalam berkomunikasi yang pertama, budaya, pendidikan, bahasa, pengalaman. Gangguan lingkungan, itu tadi ada suara bising, cuaca. Sikap defensif, ya, merasa disudutkan, khawatir ditolak. Pola pikir komunikan, persepsi komunikan yang salah, kondisi perasaan yang sedang kacau. Efektivitas komunikasi. Cari kejelasan ide, kaji kejelasan tujuan, pertimbangkan kemampuan fisik, pikirkan isi pesan saat bicara, pesan jelas, ikuti jalannya komunikasi, bicara konsisten, yakinkan tindakan yang dilakukan, konsultasi dengan orang lain, jelaskan proses untuk latihannya. Jadi untuk latihan kita diskusi, yang pertama, jelaskan proses komunikasi. Sebutkan jenis dan model komunikasi. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.